Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada lagi berita heboh ya, saya bacakan dari media online tribunnews.com dengan judul video Menteri KKP minta TNI Angkatan Laut hentikan pembongkaran pagar laut di Tangerang. TNI Angkatan Laut diminta menghentikan sementara operasi pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono. Alasannya pagar laut tersebut masih menjadi barang bukti dalam penyelidikan oleh Kementerian KKP. Kemunculan pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten terus menjadi polemik. Pagar tersebut terbuat dari ratusan bambu berukuran besar yang dipasang sejajar. Belum diketahui siapa yang memasang pagar tersebut di tengah laut. Pemerintah tidak bisa langsung melakukan pencabutan secara paksa terhadap pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, berdasarkan prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut, melainkan lebih dahulu menyegelnya dan kemudian menelusuri siapa yang memasang pagar tersebut. Ketika pihak yang melanggar sudah diketahui, Kementerian KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta pelaku untuk membongkar pagar laut tersebut. Sementara itu, TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut yang berada di Tangerang, Banten pada Sabtu 18 Januari 2025. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Danlan Tamal 3 Jakarta, Brigadir Jenderal Marinir Hari Indarto. TNI Angkatan Laut mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Selain unsur militer, pembongkaran juga melibatkan warga setempat. Pembongkaran pagar dilakukan dengan menggunakan tali tambang yang diikat pada kapal. Kawan, jadi nah, ada apa ini ya kan? Ya apa yang disampaikan oleh Menteri KKP ada juga benarnya. Yaitu disegel dulu, diusut, dicari orangnya, kemudian suruh bongkar. Ya kan, nanti disuruh bongkar. Nah, biarlah yang masang itu yang bongkar sendiri, itu juga ada bagusnya. Tetapi ini seakan-akan, ya kan, Menteri KKP ini seakan-akan melawan perintah Presiden Prabowo. Karena kan perintah Presiden Prabowo sudah jelas, itu dibongkar. Ya, dibongkar. Nah, sambil diusut, dicari siapa yang masang itu bambu. Masa nggak ketahuan? Ya kan? Nah, ini kan pembongkarannya bukan sehari 2 hari. Ya kan, saran saya ke Pak Menteri agar melaksanakan aja perintah Pak Prabowo, bongkar-bongkar. Ya, sambil mencari tahu siapa yang memasang, kemudian siapa yang memasang, siapa di belakangnya, dan denda secara administrasi. Jadi saya kira Menteri KKP ini sudah sangat tegas juga ya, karena saat itu KKP langsung yang turun pertama mensegel, kemudian ditindaklanjuti oleh Angkatan Laut. Nah, Angkatan Laut ini kan perintah Presiden. Apakah mungkin di sini Menteri KKP tidak tahu, mungkin kalau sudah ada perintah dari Presiden untuk mencabut bambu itu, paling tidak untuk bisa menghilangkan ya, atau mungkin mengurangi kegaduhan di masyarakat. Nah, sekarang ini semua harus bergerak, aparat harus mencari dan mendapatkan orang yang memasang bambu itu dan siapa yang nyuruh. Dan kata Pak Menteri KKP harus, kalau bisa disanksi administrasi, disanksi. Ya, setuju, harus disanksi secara administrasi. Karena di media sosial ini terlalu banyak berseliweran berita-berita yang pro dan kontra.
Ada yang bilang di situ Pak Jokowi juga terlibat. Ada juga di media sosial itu. Katanya di belakang PIK 2 itu ada Pak Jokowi lah. Ya kan, ada siapa lah, ada tokoh-tokoh lah dan sebagainya. Nah, tapi itu banyak asumsi-asumsi seperti itu. Yang jelas saat ini rakyat Indonesia butuh kepastian. Ya, setelah kemarin beberapa waktu lalu disegel, kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran oleh TNI Angkatan Laut bersama rakyat. Ya, ini harus diusut, memang harus, dan harus di denda administrasi. Kenapa? Biar tidak terulang. Masa laut dipagar. Ya, kasihan nelayan. Dan saya lihat itu ya di media sosial masih ramai memperbincangkan. Ada nama Aguan lah di situ, ada yang bilang Pak Jokowi lah di dalamnya juga, ada yang bilang artis lah dan sebagainya. Yang jelas memagari laut itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ada juga kulihat di media online. Ada pengacara juga mau menuntut Pak Prabowo karena memerintahkan mencabut pagar laut. Ini sudah aneh-aneh kulihat ini. Ya, ini harus disampaikan lagi di depan publik bahwa tidak boleh memagar laut, apalagi sampai masuknya 30 km. Itu kan kalau sampai 30 km, nah, itu kan orang tidak bisa lewat, nelayan tidak bisa lewat. Jadi kayak dibuat kaska gitu. Ya, sampai sekarang ini kan belum terbongkar, belum terbuka. Siapa sebenarnya yang memasang itu bambu dan siapa yang nyuruh? Dan apa motifnya? Nah, ini juga agak lama kulihat ini. Ya kan? Apakah ada orang kuat di belakangnya orang yang masang bambu ini ya? Walaupun ada berita-berita kemarin bahwa yang memerintahkan masang itu katanya sudah kabur. Sudah kabur kemana gitu. Tapi kan di balik itu ada lagi yang nyuruh. Pasti ada yang biayai. Nah, masa kabur nggak bisa diketemukan itu? Ya mau sembunyi di mana? Ya seharusnya nggak usah kabur orang itu. Data menyampaikan ke ya dalam ini mungkin melaporkan ke polisi setempat bahwa oke, saya yang pasang, saya disuruh oleh ini. Nah, harus jujur aja. Karena kalaupun kalian tidak mau laporan, pasti ketangkap. Dan pasti ketahuan siapa di belakang ini. Nggak boleh ditutup-tutupi oleh siapapun. Nah, bagaimana menurut sahabatku terkait kasus ini? Dan kita dengar ada lagi di Bekasi. Ada lagi viral lagi katanya laut itu sudah ada apakah SGU kah, apa namanya itu, sertifikat hak guna kah, apalah. Ada kulihat itu di berita itu, masa laut sudah dikapling. Bagaimana ceritanya kapling laut dikapling? Nah, itu kawan, demikian bagian videonya.